gonna break my heart. You gonna tear it apart. Assalamualaikum teman-teman pecinta begonia seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjaga kelembapan dan tips-tipsnya yang saya kerjakan untuk menjaga kelembapan dari begonia. Karena banyak yang pemula ataupun yang sudah lama merawat begonia tidak terlalu paham dengan kelembapan atau humidity ini, yang di kelembapan seperti apa yang dibutuhkan oleh begonia. Karena kalau dari kita cari di Google atau di forum-forum komunitas begonia, itu penjelasannya cuma secara umum kan, begonia suka kelembapan. Nah, kelembapan yang seperti apa? Karena kalau kita salah, makanya banyak pemula yang sering mengalami akar busuk atau batang yang busuk atau lonyot karena salah memahami dari kelembapan ini itu sendiri. Dari pengamatan saya, begonia ini menyukai kelembapan dalam arti lingkungan yang lembab. Sebenarnya dia untuk media tanamnya dia tidak terlalu suka yang terlalu lembab. Maksudnya dia memang secara umum dia suka media tanamnya itu lembab, tapi tidak, dia lebih kalau dari pengalaman saya ya, dia lebih suka malah kering sesaat dibanding lembab kelamaan. Nah, nanti jadi kalau apalagi kalau media tanam yang kita pilih ini poros tapi yang agak padat, maka kelembapannya itu akan bertahan dengan agak sedikit lama. Nah, itu yang kadang bikin bingung, apalagi pemula. Kok saya udah nyiramnya nggak kebanyakan, medianya menurut saya lembab kok nggak basah, tapi kok batangnya lonyot. Nah, karena salah mengartikan kelembapan. Nanti akan saya jelaskan di video yang lain ya kalau teknik penyiraman. Yang jelas begonia ini sangat sensitif, akarnya ini akan bereaksi sangat sensitif kalau kelembapannya berlebihan di media tanam. Sebenarnya yang dia inginkan adalah kelembapan di lingkungan sekitar dia hidup. Jadi bagaimana trik untuk menjaga kelembapan begonia? Yaitu kita harus menjaga kelembapan lingkungan di sekitar dia. Bagaimana kita tahu lingkungan dia hidup itu lembab atau tidak? Nah, cara yang pertama yang praktis itu bisa kita pakai menggunakan alat yang namanya hidrometer untuk udara. Hidrometer untuk udara yaitu nanti saya kasih gambarnya di atas sini ya. Itu alat ini banyak dijual di online shop dengan harga variasi ya. Ada yang kalau yang digital 50.000 ke atas, tapi ada kok yang di bawah 100.000. Nah, teman-teman, begonia ini hidup lingkungan asalnya yaitu di hutan hujan tropis yang memiliki kelembapan sekitar 50-75%. Jadi ketika begonia ini kita pelihara di dalam rumah, dia membutuhkan sama tingkat kelembapannya, harus tidak boleh di bawah 50%. Sehingga kalau kelembapannya masih di 50%, dia masih bisa bertahan. Nah, dengan alat humidifier ini, apalagi yang digital, itu mudah teman-teman. Tinggal pakai alat itu, dekatkan di lingkungan yang tempat kita tata begonia, tempat kita taruh begonia. Jika menunjukkan angka 50 sampai 75 berarti dia lembab. Nah, rata-rata kalau yang di daerah dingin tidak bermasalah dengan kelembapan, karena di daerah yang suhunya rendah atau dingin, tidak beriklim panas, kebanyakan udah pasti lembab. Nah, masalahnya di kita yang berada di daerah yang panas, sangat susah untuk menjaga kelembapan untuk begonia. Bagaimana ciri-ciri begonia yang kurang kelembapan? Biasanya dia akan stres teman-teman. Salah satu ciri-cirinya yaitu dia akan mengeringkan ujung-ujung daunnya. Nah, itu berarti dia kurang mendapatkan lingkungan yang lembab, bukan metan yang lembab ya. Bukan metan yang lembab banget, tapi dia kurang mendapatkan lingkungan yang lembab, sehingga begonia ini kan makhluk hidup. Jadi dia menyampaikan ke kita bahwa dia stres karena kelembapannya kurang, yaitu dengan mengeringkan ujung daunnya. Tapi penyebab kering dari ujung daun juga banyak, tidak hanya itu hanya salah satu penyebabnya. Tanda yang kedua kusam. Warnanya kusam teman-teman, biarpun yang warnanya keluar tapi kusam ya, bisa bedakan kan ya, warnanya tidak keluar dan kusam. Biarpun warnanya merah tapi kurang cerah gitu. Nah, itu dia kurang mendapatkan kelembapan. Nah, cara yang kedua selain menggunakan alat
untuk mengetahui apakah kelembapan di tempat kita menaruh begonia itu cukup atau tidak, yaitu dengan kita berdiri saja atau duduk di sekitar begonia kita yang kita taruh. Seperti ini kan, ini banyak begonia. Berdiri saja, saya berdiri di sini. Kalau kita merasa bahwa tidak nyaman, ini terlalu gerah, terlalu kering, begitu juga dengan begonia, sama. Karena dia makhluk hidup, sama seperti kita. Kalau kita merasa nggak nyaman, berarti kelembapan di tempat ini kurang dan perlu ditambah. Nah, lanjut, bagaimana trik-triknya untuk kita bisa menjaga kelembapan lingkungan? Karena kalau untuk pemula khususnya, ada yang mungkin menyiram media tanamnya, padahal media tanamnya masih cukup lembab. Seperti yang saya singgung tadi, bahwa dari pengamatan saya, begonia ini lebih suka malah kering sesaat daripada dia lembabnya berkelamaan. Seperti ini teman-teman. Nih, ini belum saya siram. Ini kalau dibilang sudah kering, tapi cukup bisa kita siram nanti besok. Dia suka yang begini, dia lebih suka begini dibanding kita siramnya baru kering sedikit udah disiram. Dia bukan suka kelembapan di metan, dia suka lingkungannya yang lembab, begitu teman-teman. Oke, sebelum lanjut, trik-trik dan tips bagaimana kita menciptakan lingkungan yang lembab, jangan lupa subscribe dulu dan like, dan kalau ada pertanyaan bisa langsung di komen teman-teman. Tips yang pertama yaitu untuk menciptakan lingkungan yang lembab, khususnya di daerah yang panas seperti tempat saya ini, apalagi di siang hari yang cuacanya lagi terik-teriknya. Sebelum ke tips, saya mau mengingatkan bahwa jangan sekali-kali menyiram baik metan ataupun daun ketika suhu udara lagi panas-panasnya atau lagi terik, yaitu dari di atas jam 11 sampai di bawah jam 3 ya teman-teman. Karena bukan hanya mengganggu proses fotosintesis, tapi dari pengamatan saya selama merawat begonia ini sama seperti tubuh kita, dimana di saat siang hari yang panas, di atas jam 11, jam 12 siang lah ya, yang lagi terik-teriknya itu, yang dia butuh kelembapan tinggi, sedangkan tempat kita ini tidak menyediakan kelembapan di jam begitu, dia pori-porinya terbuka teman-teman. Jadi justru pada saat kita siram, maksud niat hati kita ingin membuat daunnya lembab, kita siram di jam segitu, malah dia lonyot dan tambah stres. Karena di saat pori-porinya terbuka kita siram, sedangkan dia ini hampir mirip sukulen ya teman-teman. Batangnya ini semuanya air, daunnya juga kalau kita pencet tuh ada air-airnya, sehingga pada saat kita siram, dia memang butuh kelembapan, tapi kalau kita siram pada saat siang ke daunnya, itu cara yang salah. Justru dia akan lonyot karena pori-porinya sedang terbuka. Nah, bagaimana cara yang benar? Sebenarnya sudah sempat saya singgung di video sebelumnya, tapi sekilas ya teman-teman. Di sini saya jelaskan lebih detail. Jadi cara kita mengakali itu, basahi aja lantainya pertama. Kalau dia di tanah, ya tanahnya itu dibasahi, yang tempat dia ditaruh potnya dibasahi pakai selang atau pakai air, pokoknya dibasahi. Kalau ada batu-batu di sekelilingnya lebih bagus. Karena apa? Karena kan lantai ini ketika kena udara yang panas, dia akan menguap. Dia penguapannya ini akan membuat udara menjadi lembab, sehingga begonia ujung-ujung daunnya tidak menjadi kering. Nah, bisa juga kita menggunakan humidifier ya. Tapi kalau di ruangannya agak terbuka seperti ini kurang praktis ya teman-teman, kan dia pakai listrik, harus tarik kabel dan sebagainya. Humidifier itu yang itu loh, yang alat yang buat melembabkan udara, yang ditaruh air terus keluar. Nah, itu fungsinya kurang lebih sama dengan humidifier ini. Di saat kita membasahi lantai, udara panas, dia akan airnya menguap ke atas. Sekalian ke dinding-dindingnya nggak apa-apa, ke dinding-dindingnya. Jadi udara panas itu dilembabkan oleh air yang menguap dari menguap dari dinding dan dari ubin yang kita basahi tadi. Nah, kalau di tempat yang cuacanya memang benar-benar panas dan terik, teman-teman, bisa kita akali dengan seperti ini nih. Ini salah satu tips khusus. Nah, kan di alas pot seperti ini ditaruh batu-batu. Bisa juga kalau lantainya ditaruh batu, karena batu kan lebih lama dia keringnya dibanding ubin ya. Ditaruh air seperti ini nih. Ini di saat siang. Nah,
tapi diukur karena kita tujuannya bukan untuk membasahi metan bukan untuk membasahi media tanam. Ini pastikan batunya semuanya basah. Jadi ukur airnya tidak sampai kena ke lubang pot, karena kita hanya ingin membuat dia lembab. Nah, ketika kena udara panas, airnya akan menguap dan itu akan membuat lingkungan begonia itu lembab, sehingga daunnya tidak rusak, teman-teman. Kebanyakan kan ada yang pertanyaan, kenapa begonia saya subur, banyak tunas, tapi daunnya rusak, kering di ujungnya dan warnanya kusam gitu loh. Kan biarpun di daerah panas yang warnanya nggak keluar misalnya, tapi kalau dia cerah, hijaunya itu cerah. Karena kan kalau yang dia hijaunya kusam berarti dia kurang kelembapan. Seperti ini, teman-teman. Jangan sampai potnya tertanam. Gitu udah cukup. Untuk praktek membasahi lantai dan dinding-dinding sudah saya, kalau perlu sampai ke atasnya. Misalnya kayak saya, teman-teman, ini apa namanya ini? Kanopi ya. Misalnya contohnya kayak seperti saya, teman-teman, kanopinya kayak gini nih, nggak tahu ini bahannya seng atau apa. Jadi kalau siang tuh panas banget. Sampai ke kanopinya itu saya siram pakai air, jadi udaranya menjadi lembab. Nah, itu yang dimaksud ke begonia menyukai kelembapan. Jadi bukan ke metannya tapi ke lingkungannya. Media tanamnya ya lembab sedikit aja sebenarnya, 40 sampai 50%, dan jangan dibikin media tanamnya sampai dia bisa kelembapannya ini bertahan hanya 2 sampai 3 hari, jangan sampai lebih dari itu karena bisa lonyot di akar. Nanti itu akan ada saya bahas khusus di video yang lainnya. Nah, oke teman-teman, itu tadi ya tipsnya. Jadi sudah mengerti ya, paham ya bahwa kelembapan yang diinginkan lebih ke kelembapan lingkungan hidupnya, bukan lebih ke metan. Jadi kesimpulannya dia kalau kelembapan di metan justru dia bereaksi sangat sensitif, teman-teman. Jadi jangan sampai kita salah kaprah dan bingung kan, sudah melakukan semua upaya tapi begonia kita malah lonyot. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Jika ada pertanyaan langsung saja ke kolom komentar. Terima kasih. Salam satu hobi. Yeah.